malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah di episode terakhir tentang Ghazwatu Badar. yang mana Ghazwatu Badar ini adalah pertempuran yang menunjukkan kekuatan kaum muslimin dengan segala keterbatasannya dan segala ketidaksiapannya. Tetapi nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ternyata yang jadi penentu sebuah kemenangan. Dan kemarin pembahasan ini ditutup dengan para tawanan gitu. Dan menariknya di antara tawanan ini ada yang namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah khatiban Misqa'an, seorang orator ulung. Ini masuk dalam tawanan tersebut. Nah, lalu Sayyidina Umar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mencederai Suhail bin Amr ini, supaya lidahnya itu tidak bisa memberikan orasi tentang keburukan lagi, tidak bisa memberikan orasi untuk menentang dakwah Rasulullah SAW. Fala yaqumu khatiban alaika fi mautinin nabada. Maka saya cederai dia agar tidak bisa lagi berbicara yang buruk atau menghalangi engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi menolak ini, rafadha hadzal talab. Lalu Nabi menolak permintaan Sayyidina Umar ini. Ihtirazan anil mutlah, maksudnya memang tidak boleh seperti itu. Lalu yang kedua, nanti Suhail bin Amr ini di saat Rasulullah meninggal, beliaulah yang mempersatukan orang-orang Mekah agar tetap bersama Islam. Nah itu. Nah, selesai di perang Badar ini, wa kanat ma'rakah fasilah aksabat al-muslimin nasran hasiman syahida lahu al-arab qatibah. Jadi orang-orang Arab itu melihat dengan kemenangan kaum muslimin ini, kemenangan yang nyata yang jelas itu, menunjukkan eksistensi kaum muslimin di tengah bangsa Arab. Nah, tapi ini kemenangan ini membuat percikan kebencian yang lebih besar bagi para penentang dakwah. Ini ada dua golongan nih, gitu. Yang mereka ulaikal ladzina manu bi khasair fadhiyah mubasyarah wa hum al musyrikun. Yang pertama adalah al musyrikun, orang-orang musyrik Mekah. Dengan kekalahan di Badar ini membuat kemarahan mereka menjadi-jadi. Kan orang-orang Mekah ini muar gara-gara dakwah ini banyak terpisah lawan keluarga. Gara-gara dakwah ini mereka terpisah jarak Mekah dan Madinah. Tuh. Lalu yang ketiga juga gara-gara ini juga mereka berhadapan-hadapan di Ghazwat Badar. Pokoknya sangat marah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menambah kebencian itu, yang bertambah benci gara-gara Ghazwat Badar ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Nah, famundu an intasara al-muslimun fi ma'rakati Badar kana hadzani al-fariqan yahtariqan ghaidhan wa hiqnan 'alal muslimin. Jadi semenjak kemenangan kaum muslimin ini, orang-orang al-musyrikun wal yahud ini malah bertambah kebenciannya kepada kaum muslimin. Ini diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Nah, yang asyaddan nasi adawah, asyaddan nas itu, asyad ini pakai isim tafdil. Apa gerang isim tafdil? Isim tafdil itu maknanya
paling atau lebih. Misalnya Banjarmasin akbaru min Banjarbaru Madinatan. Maksudnya Banjarmasin itu lebih besar daripada Banjarbaru luas kotanya. Nah, itu pakai isim tafdil. Akbarul mudun fi Kalimantan al-Janubiyah Banjarmasin. Kota paling besar di Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin. Nah, itu penggunaan isim tafdil. Nah, di ayat ini la tajidanna asyaddan nas, manusia yang paling adawah, memberikan permusuhan. Siapa gerang nih? Lilladzina amanu, manusia yang sangat memberikan permusuhan, kebencian. Lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Siapa? Al-Yahud walladzina asyraku, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu ayatnya itulah, dan ayat ini berhubungan dengan orang-orang musyrik waktu itu dan orang Yahudi waktu itu di ayat ini. Nah, cuma ada dalam kaidah usul tafsir, usul fikih kayaknya bisa juga. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Teks ayat Al-Qur'an nih. Al-ibratu bi umumil lafzi, ketika lafaznya itu umum, siapapun itu. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bukan karena sebabnya. Selama ayat ini menyebutkan al-yahud walladzina asyraku, maka ini akan berlaku sampai hari ini. Yang dasar benci, terutama misalnya kayak hari ini Yahudi itu muar benar lawan orang Islam atau muar secara ideologinya, muar secara pergerakan. Kenapa? Karena orang Yahudi ini tahu kaum muslimin ini nanti akan memenangkan pertempuran akhir zaman. Yahudi yang diburu. Bagaimana kekuatan kaum muslimin ini bisa melemahkan Yahudi? Nah, macam-macam. Asyaddan nasi. Makanya di ayat lain itu di surah Al-Baqarah itu walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dasar muaranya. Ibaratlah kita kada mau apa-apa, orang Islam ini kada mau apa-apa, duduk santai aja nya muar dah itu. Kada ada angin, kada ada hujan, kada mau apa-apa, muar dah. Itu dasarnya mengibhari dah. Asyaddan nasi adawah. Memang seperti itu. Nah, itu jelaslah sudah. Nah, gara-gara kemenangan kaum muslimin itu satu. Lalu yang kedua, gara-gara kebenciannya bertambah, maka ada suatu kejadian penting ini sesudah di Ghazwatul Badar ini. Apa kejadian-kejadiannya? Yang pertama dulu Ghazwatu Bani Salim bil Qadar. Jadi ada salah satu kabilah ngarannya Bani Salim. Nah, awwalu ma nuqilat ikhtibaratul Madinah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Badar anna Bani Salim wa Bani Ghatafan tahshudu quwwata li ghazwil Madinah. Jadi ada Bani Salim dan Bani Ghatafan. Ini dua kabilah ini hendak menyerang Madinah. Jadi memanglah kekuatan politik ini Rasulullah itu melajari kita kekuatan militer dasar bujur harus siap. Karena orang-orang Madinah, maksudnya muslimun fil Madinah itu tidak akan tenang kalau kekuatannya itu ya terbatas loh. Jadi harus ini anyar untung Ghazwatul Badar langsung hendak menyerang pulang, kayak uji kekuatan loh. Nah, ini yang menang nih, kita serang yuk kayak. Fabaghathum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mati raqibin fi aqri darihim. Lalu Nabi mengutus sekitar 200 penunggang untuk mendatangi tempat mereka. Wa balagha ila manazilihim fi mawdi' yuqal lahu al-Qudr, ngaran tempat lah. Nah, di Najd ngarannya. Pas didatangi, apa yang terjadi? Fafarra Banu Salim wa taraku fil wadi khamsami'ati ba'irin. Nah, ternyata yang di ngaran tempat Al-Qudr tadi, babuhan Bani Salim tadi bukahan. Pinamusnya nak menyerang, didatangi bukahan orangnya. Berapa
jadi pas bukahan harta bobohan Bani Salim ini tinggalnya unta ditinggal. Berapa ikung? Khamsami'ati ba'irin istaula 'alaiha jaisyul Madinah. Ada 500 unta. Nah, saya hitung unta ini berapa ya? Tahu berapa juta kan? Larang lah itu unta. Sapi itu zakatnya 30 ekor. 30 ekor. Ada sapi setahun dimiliki hanya berzakat. Kambing 40 ekor. Unta 5 ekor aja. Nah, berarti unta itu kan harganya mahal tuh. Bisa seimbang sama kayak 30 sapi. Ini Bani Salim tertinggal 500 unta. Lalu apa yang terjadi? Waqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ikhrajil khumus. Lalu Rasulullah membaginya sesudah. Jadi cara membaginya tuh dahulu tuh yang 500 unta itu seperlimanya geus Nabi dulu kayak itu. Nabi dan keluarga Nabi. Itu cara membaginya di Al-Qur'an. Nah, sudah seperlima hanya dibagi ke orang 200 tadi. Maka hasilnya fa asaba kullu rajulin ba'irain. Maka setiap satu orang itu dapat 2 unta. Wa asa dapat 2 unta tuh. Sesudah bagi. Lalu wa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi diyarihim salasata ayyam summa raja'il Madinah. Sampai 3 hari di sana lalu belikan. Dah, itu aja. Kisahnya aja hari jadi. Lalu itulah. Nah, lalu yang ada hubungan dengan Yahudi apa enggak ya, Pak? Ini Ghazwatu Bani Qainuqa. Kan di Madinah itu ada 3 bani, ada 3 kabilah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ini 3 Yahudi Madinah yang melakukan perjanjian damai, perjanjian bersama-sama menjaga kota Madinah. Tetapi setelah perang Badar, rasa benci mereka ini muncul kembali. Jadi waktu Nabi datang itu sebujurnya sudah benci loh. Cuma karena faktor macam-macam sehingga mereka mau tidak mau melakukan kesepakatan. Jadi rasa bencinya itu tetap ada tuh. Namun dalam istilah pepatah tuh kayak api dalam sekam masih ada. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini Ghazwatu Bani Qainuqa ini salah satu. Dan yang perlu kita ingat adalah Yahudi di Madinah yang melakukan kesepakatan kepada Rasulullah, mereka semua itu pada akhirnya terusir dari kota Madinah. Apakah karena keyahudiannya? Bukan, karena melanggar perjanjian. Dan ini bukan di masa Nabi Muhammad aja, mulai zaman Nabi Musa bahari. Nah, zaman Nabi Musa itu malah ngalih benar lagi. Nabi Musa itu kan ketika menyetop Nabi Muhammad minta keringanan itu karena Nabi Musa tahu menghadapi Bani Israel ini ngalih benar dipadahi. Ngalih jaka ibarat SP itu sudah SP 10 kada masih juga lagi. Nama SP-nya hampir berhulu kayak saking nguyaknya. Itu Bani Israel. Nah, apa yang terjadi dengan Yahudi di Madinah? Ini yang pertama lah, yang dapat masalah ini adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini. Ya salah seorang juga itu. Salah buahnya juga. Mun pepatah Banjar tuh teranjah gerubak begana. Salah seorang juga. Yahudi Qainuqa ini Bang, salah seorang juga lah. Iya, salah seorang. Kayak pegang kisahnya. Qadimna Banu Dul Mu'ahadah allati aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Yahud. Wa qad kana harisan aqul al-hars ala tanfidhi ma jaa fi hadhihi al-mu'ahadah. Wa fi'lan lam ya'ti minal muslimin ma yukhalifu harfan wahidan min nususya. Jadi perjanjian itu ya kaum muslimin berusaha untuk menjaganya, jangan sampai terlanggar nih. Karena ketika melanggar itu ada 2 hal yang dicederai. Satu, kedamaian etika seorang muslim itu menjaga perjanjian. Lalu yang kedua, kedamaian kota Madinah. Nah, ini jadi kacau gitu. Dan sebenarnya ya tadi wakinal yahudin alladzina mala'u tarikhahum bil ghadar wal khiyanah. Dalam sejarahnya Yahudi ini dalam sejarahnya dasar melanggar perjanjian terus. Yahudi ini
dasar melanggar perjanjian tarus. Jadi jaka ibaratna isok melakukan kita siapakah melakukan perjanjian lawan Yahudi isok tuh melawan perjanjian lawan Yahudi, isoknya sudah siap-siap Yahudi itu kalau binatang nyerang pulang yang kayak di muntong lain, di belakang lain, dasar kayak itu. Nah dan setelah perang Badar inilah terjadi apa namanya nih, pelanggaran janji tadi. Nah kayak apa gerang anunya, Banu Qainuqa yanquduna al-ahd lamma ra'aw anna Allah ta'ala anna Allah qad nasara al-mu'minin nasran mu'azzaran fi maidani Badar wa annahum qad sarat lahum izzah wa syauqa wa haibah fi qulubil qasi wad dani tamayyazat qadru ghairihim. Jadi ketika Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu menang kan rasa bencinya tambah tuh. Nah salah satunya adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf ini salah satu pemuka Yahudi. Ini muar benar tuh. Muar benar cuma kan kada kau langsung kada kau serang situ sini. Dan mereka itu yaskununa dakhilal Madinah. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini tinggal di dalam kota Madinah, kampungnya di dalam situ juga. Nah dan Bani Qainuqa ini ada bisi pasar kampungnya tuh. Nah ini kampung Bani Qainuqa misalnya, nah di situ ada pasarnya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal lamma asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan yaum Badar wa qadimal Madinah jama'al yahudu fi suqi Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi mengumpulkan nih di pasar Bani Qainuqa. Jadi kota Madinah ini nya kan kabilahnya itu diam di kampungnya masing-masing. Mun sebanjar tuh bebuhan koin, bebuhan alalak, bebuhan kelayan. Nah, ini situ tuh tempat. Nah, di kampung Bani Qainuqa tuh ada pasarnya. Yang waktu semalam Nabi Hanyar pindah ke Madinah itu, Nabi ini mau ulah pasar kata. Mau ulah pasar. Karena pasar yang ada tuh anakannya di perkampungan orang Yahudi. Nah, jadi mulai pasar Hanyar. Mulai pasar gesan kaum muslimin. Dan pasar Hanyar sini lain. Mulai pasar baru. Pasar baru belum. Pokoknya pasar gesan kaum muslimin. Nah itu. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mulai itu tadi, mulai pasar tadi. Nah, jadi Yahudi itu mengumpulkan orang-orangnya di pasar Bani Qainuqa. Ya ma'syar Yahud aslimu qabla ayyusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Qalu ya Muhammad la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafara min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital innaka law qataltana la arafta ana nahnu nas wa annaka la talqa mithlana. Jadi orang-orang kayaknya jadi waktu Nabi sampai ke Madinah sesudah menang perang Badar, Nabi kan ke pasar pasar Bani Qainuqa. Lalu Nabi kumpulkan orang Yahudi. Nabi kumpulkan orang Yahudi, ujar Nabi, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, lakasi Islam supaya kada kaya bebuhan kafir Quraisy. Kasih masuk Islam mungkin supaya selamat. Nah, Nabi sudah memadahi dah pendekatan persuasif dah. Kasih masuk Islam mungkin. Karena kayak kafir Quraisy kena ngalik. Nah, itu bahasanya. Sekalinya menyahut Yahudi ini. Bahasa Banjar tuh cakah, bahasa Indonesianya sombong. Nabi ini sudah selembut mungkin memadahi dah. Ternyata jawaban Yahudi apa? Ya Muhammad, baya kayak tuja tautan lah kami. Baya kayak tuja hakun lah kami Islam. Itu orang-orang Quraisy itu mereka Pak la ya'rifunal qital. Mereka tidak tahu, tidak mengenal, tidak memiliki pengalaman tentang pertempuran.
Daripada Yahudi kayak itu. Daripada Quraisy ini masih amatiran berperang, padahal di masa jahiliyah Quraisy ini terkenal dengan kepahlawanannya, dengan keberaniannya. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan kalaunya ada kabilah bersekutu dengan Quraisy, koalisi dengan Quraisy, itu bisa dipastikan menang gitu. Saking kekuatan militernya itu kuat. Ini malah Yahudi meremehkan Quraisy tadi. Lalu sambungannya lagi, innaka law qataltana la arafta anna nahnu nas. Nah, kalau engkau memerangi kami, kalian akan tahu bagaimana kekuatan kami. Nah, ini ujar Yahudi. Bahasa lainnya, kami, ujar Yahudi, tidak akan kalah. Kami ini sudah pengalaman perang, kami memiliki kekuatan tempur luar biasa. Kami tidak akan takut, ujar Bani Qainuqa. Nah, lalu turun ayat di surah Al-Imran ayat 12 tahun 13 apa? Qul lil ladzina kafaru, ujar Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir tadi apa? Satughlabun. Satughlabun ini pakai fi'il mudhari kaina. Satu, lalu yang kedua pakai sin. Sin itu menunjukkan nanti. Fi'il mudhari itu kan maknanya dua, lil hal sekarang dan lil mustaqbal nanti. Ketika fi'il mudhari'nya itu diletakkan sin di depannya, itu menunjukkan nanti. Satughlabun, nanti pasti akan dikalahkan. Satughlabun. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan akan dikumpulkan di neraka jahanam. Janjinya langsung komplit dua, di dunia kalah, di akhirat masuk neraka. Sudah, itu jawabannya. Dah kata Nabi ya. Wazdadal yahudu min bani Qainuqa jara'ah. Mereka mulai menunjukkan gangguan, mulai merasa berani, merasa sudah kuat. Nah, sampai ada suatu kisah, ini dikisahkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Syarah Sidin, Syarah Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham lah ini kisahnya. Ini di kitab lain ketujuh kisahnya. An-namra'atan minal Arab qadimat bijalab laha fa ba'athu fi suqi Bani Qainuqa. Jadi ada salah seorang perempuan Arab muslimah. Muslimah ini ke pasar Bani Qainuqa. Pasar itu. Wajalatan ila sa'iq faja'alu yuridunha ila kaswajiha. Lalu orang-orang Bani Qainuqa ini mengganggu bebinian tadi. Nah, sampai hendak membuka muhanya. Ini muha bebinian ini bertutup. Hendak membuka muhanya tuh, nah. Bahasa ini pelecehan seksual, bully dan pelecehan seksual. Fa'abat, lalu perempuan muslimah tadi jelas tidak mau, dakunnya. Fa'amida sari ila tarafi saubiha fa'aqadahu ila dhahriha wa hiya ghafilah falamma qamat inkasyafat sawataha. Jadi model pas biniannya tuh duduk tuh kayak diikat tuh, nah. Entah di bajunya diikat ke batis kah atau apa. Jadi waktu berdiri biniannya tuh kayak terjungkang, lalu aurat terbuka. Nah, itu nyamannya. Diikat-ikatnya diakalinya kayak apakah oleh orang-orang Yahudi. Jadi pas kayak berdiri mau terbuka itu aurat gara-gara itu. Lalu apa? Fadhahiku biha. Maka mereka tertawa, menertawakan kejadian itu tadi. Muluhulut. Fasahat, lalu perempuan muslimah tadi berteriak. Fawasaba rajulun minal muslimin ala sa'iq faqatarahu wa kana yahudiyan. Lalu ada seorang muslim di pasar itu pas melihat kejadian tadi, langsungnya mendatangi yang ma'anu tadi, faqatalahu, langsung dibunuhnya. Dan laki yang ma'anu tadi adalah orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Fasyaddal yahudu al muslim faqataluh. Bahasa laki muslim tadi karena membela kehormatan bebinian dibunuhnya. Lalu orang Yahudi di situ membunuh orang muslim tadi, yang sikong tadi, lakian tadi. Nah, fastasraqa ahlul muslim al muslimin al yahud fa waqashar bainahum wa baina Bani Qainuqa. Nah, lalu kabarnya tadi jadi viral bahwasanya muslimah direcehkan di pasar Bani Qainuqa dan seorang muslim terbunuh karena membela perempuan tadi. Ini berarti apa? Bani Qainuqa melanggar perjanjian untuk menjaga
kota Madinah. Nah, makanya setelah itu apa? Al-hisaru tsumma taslim tsumma al-jala. Wa hina idzin aila sabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastakhlafa al-Madinah Abu Lubabah bin Abdul Munzir wa atali wal muslimin Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu Nabi menjulung bendera perang, bendera kaum muslimin kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Wasara bi junudillahi ila Bani Qainuqa. Lalu Nabi bersama pasukan pergi ke perkampungan Bani Qainuqa. Izzahnya tuh kayak itu atau izzah kaum muslimin tuh harusnya kayak itu. Ketika ada perempuan muslimah dilecehkan dimanapun sebujurannya itu harus kayak itu, izzahnya harus dijaga. Lihat dilecehkan dia aja, karena ada jajar balasannya akhirat. Kada kayak itu harus dibela. Nah, Al-Quran misalnya ada nama jajak ya Pak, jangan dibiarkan, harus dibela gitu. Harus dibela. Ini kayak di si perempuan tadi. Nah, walamma ra'auhu tahassanu fi husunihim fahasarahum asyaddal hisar. Ketika orang Bani Qainuqa tahu akan diserang dan dikepung, mereka bertahan di kampungnya. Jadilah Bahari itu kayaknya mulai kampung itu selaju lawan bentengnya tuh, nah, supaya terjaga dari serangan. Makanya Bahari itu kan ada istilah gerbang kota. Nah, gerbang kota selajur benteng itu, jadi diserang itu kada kawal langsung karena sudah ada bentengnya loh, pagarnya. Orang-orang Bani Qainuqa kayak itu. Jadi ke perkampungnya tuh dijaga lah benteng. Sehingga dikepung fahasar masyadal hisar. Dan itu terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Kan perang Badar itu 17 Ramadan. Ghazwatul Badar itu 17 Ramadan. Tuntung bulan Ramadan berarti sebulan kemudian terjadi nih Ghazwatul Bani Qainuqa nih, pengepungan kampung Bani Qainuqa. Sebulan aja jaraknya. Berarti lah fisik Nabi Muhammad, fisik para sahabat ini dasar prima, dasar bagus seberataan. Ini mau bulik perang Badar yang jaraknya ratusan kilometer langsung berarti dasar mantap bener pun sahabat nih. Ideologinya kuat gitu, fisiknya kuat, ekonominya harus. Memang ya kaum muslimin itu harusnya kayak itu menguasai semuanya. Lalu apa yang terjadi? Wadamal hisar 15 lailah ila hilali Dzulqa'dah. Nah, sampai setengah bulan gara-gara bebinian seikung muslimah satu orang dilecehkan, Rasulullah berangkat mengepung Bani Qainuqa selama setengah bulan atau 2 minggu. Ini yang ngarannya izzah. Ini yang artinya kehormatan, itu yang hari ini harus dikembalikan, harus dijaga. Sampai bulan Dzulqa'dah kan pertengahan Syawal, sampai habis bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah lagi. Bulan Syawal kan Dzulqa'dah. Nah, lalu wa qadzafallahu fi qulubihimur ru'ba fa huwa idza aradu khudlana qaumin wa hazimatahum anzalu alaihim wa qadzafa fi qulubihim fanazzalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi raqabihim wa amwalihim wa nisahim wa dzurriyyatihim fa amara bihim faqatafu. Ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu ujar Nabi lah, nusirtu birru'b. Aku terbantu, tertolong dengan perasaan ar-ru'bun. Itu perasaan ketakutan musuh. Bahasanya ini adalah menyerah sebelum bertanding, mengangkat bendera putih sebelum pertempuran terjadi, sebelum pertandingan dimainkan sudah mengangkat bendera putih, langsung WO kalah 3-0 Bahrain. Nah, Yahudi kayak itu, asalnya bertahan, kuatnya bertahan sampai setengah bulan rasa takutan, jadi kayak mentalnya tuh jadi lemah. Padahal asalnya semangat. Maka tadi kan nyahutin Nabi, nah kami kuat, menyerang kami ini hebat saja. Tapi ternyata apa tadi? Ya Allah kirimkan, bahasa di sini wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Allah berikan rasa takut. Ini kan uyuh nih, bisa jadilah Bahari lah para pejuang-pejuang kita
Nah mungkin senjata seadanya, orang-orang yang empat berjuang ini orangnya kayak itu aja gitu. Bisa jadi doanya tuh nang ini juga. Ya Allah, mudah-mudahan beban penjajah nih anak menyerang kami takutan. Jadi rasa takutan ini lah, walaupun musuh persenjataannya lengkap, pasukannya banyak, pasukannya sudah terlatih, jam terbang pasukannya sudah terlatih, tapi bila rasa takut menghinggapi mereka, nah pareda dah menyerang dah. Ini yang dirasakan orang-orang Yahudi. Rasa takut ini luar biasa. Tiba-tiba takutan. Lalu apa yang terjadi? Jadi Yahudi tadi ibaratnya keluar dari persembunyian mereka. Lalu ujar mereka apa? Kami menyerahkan keputusan kepada Rasulullah. Terserah Rasulullah aja. Nah, itu habis takutan dah. Lalu apa yang terjadi? Nah, wahina idzin qama Abdullah bin Ubay bin Salul bidauri nifaqihi. Nah, di momen-momen yang ini ternyata muncullah sosok munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisah jadi penolong, kisah kayak netral, kayak orang baik, kayak pembela hak-hak manusia lah. Apa ujar sidin? Fa'alaha ala Rasulillah yusdira anhum al-af. Faqalu ya Muhammad ahsin fi mawali wa kana bainal Qainuqa hulaful Khazraj. Ya Muhammad, mawali ini maksudnya buhan Yahudi Bani Qainuqa ini bahari itu ada kesepakatan lawan bebuhan Khazraj. Nah, Abdullah bin Salul ini kayak bahari kami ini ada kesepakatan dengan Bani Qainuqa nih. Maafakan Bang, tolong. Nah, itu. Wa alaha itu maksudnya alaha itu mengulang-ulang, selalu memohon dengan sangat tuh alaha. Kayak ajar anak misalnya, bawa ulun nak umpat. Itu membawa sekali aja. Ini pas abahnya hendak ke WC, bapadah, ulun bawalah. Yang abahnya nak makan, ulun bawalah. Abahnya hendak bawa baju, ulun bawalah. Itu alaha. Mengulang-ulang terus mendesak. Sudah. Nah, faqarrara Ibnu Ubay maqalatahu fa'aradanhu fadakhala yadu fi jaybi dari faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilni wa ghadiba hatta ra'u li wajhi dhalalan thumma qala wa yahq arsilni walakinnal munafiq madha ala israri wa qala wallahi la ursiluka hatta tusin fi mawali arba'ata hasir wa mi'ati dari'in qad mana'uni min al-ahmar wal aswad tahsuduhum fi ghadah wahidah inni wallahi murun akhsha ad-dawair wa amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafiq alladhi lam yakun madha ala idhari islami illa nahwa syar wahid fahas amiruhu bil husna wa wahabahum lahu. Nah, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini memaksa Nabi padahal hanya masuk Islam Jobang. Hanya masuk Islam. Lalu apa yang terjadi? Ayo hajar Nabi. Lalu apa? Wa amarahum ayakhruju minal Madinah wa la yujawiruhu biha. Lalu keputusannya Nabi menyuruh orang-orang Bani Qainuqa keluar dari kota Madinah. Nah, itu. Mereka ini sebenarnya bisa dibunuh karena sudah melanggar perjanjian. Cuma keputusannya disuruh keluar dari kota Madinah tanpa ada pengawalan, tanpa dilindungi. Wala yujawiruhu biha. Sudah. Lalu apa yang terjadi? Mereka orang-orang Bani Qainuqa ini fa kharaju ila adzru'ati Syam. Mereka berangkat ke Syam, ke sana. Jadi pindahannya ke Syam. Wah kan dari Madinah ke Syam. Ini habis orang-orang Bani Qainuqa ini habis tulakan ke Syam tadi. Karena apa? Mereka sudah melanggar perjanjian. Faqala an labithu fiha hatta halaka aktsaruhum. Nah, namun dalam perjalanan dan di sana juga kebanyakan Yahudi Bani Qainuqa ini mati di jalan, mati dan di sana Pak. Karena perjalanan jauh dan mungkin juga bisa jadi azab karena mereka sudah mencederai perdamaian, mencederai perjanjian. Itu kisah Bani Qainuqa-nya. Wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum amwalahum fa akhadha minha thalatha qasi wa dir'ain wa thalathata asyab wa thalatha rimah wa khammasa ghanaimahum wa kana alladhi tawalla jamal ghanaim Muhammad bin Maslamah. Nah, ternyata yang mengaturakan harta ghanimah ini ada orangnya, ada petugasnya.
Kalau yang waktu Bani Qainuqa ini ngarannya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah yang dapat tugas Nabi. Walhasil di sini kelihatan apa Yahudi di Madinah ini hanya sekong lah Yahudinya. Yahudi di Madinah itu keluar karena apa? Sikap buruk yang mereka lakukan sendiri. Salah seorang juga. Nabi ini sudah wanti-wanti. Seandainya mau itu waktu Nabi yang membawai pertama tadi yang di hadis riwayat Abu Daud tadi yang Nabi ya ma'syara Yahud aslimu. Nah, seandainya dari itu sudah muar langsung udah dihabisi, tapi kan memberikan kesempatan. Ini yang ngarannya istilah tuh diberi daging hendak pulang. Sudah diberikan kesempatan, diberikan tenggang waktu, diberikan pilihan. Ternyata mereka memilih pilihan yang buruk, lalu mereka dikeluarkan. Ya memang dasarnya itu kan, dasarnya itu. Kenapa jadi misalnya Yahudi di Palestina anak menguasai Palestina itu memang tabiatnya mulai bahari sudah, dasar bahari jangan sebelum Nabi juga. Dan di sini sangat jelas loh, bukan Nabi tidak memberi toleransi, Nabi sudah memberikan toleransi beberapa kali, sudah memberikan kesempatan. Cuma Bani Qainuqanya ini memang membangkang tuh, sehingga mereka dikeluarkan. Nah ini kasusnya Bani Qainuqa. Karena lain lagi dengan Bani, kan sisa 2 lagi nih. Bani Qainuqa keluar, sisa Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu lagi karena ada di episode berikutnya. Nah, selesai perang Badar ini juga selain eksistensi kaum muslimin itu menimbulkan rasa kebencian yang mendalam bagi orang-orang kafir Quraisy. Makanya jeda antara Ghazwatul Badar dengan Ghazwatul Uhud ini setahun itu kada pas-pas tahun benar juga bang itu karena daripada bulannya. Kenapa gerang? Jadi Ghazwatul Uhud itu sebujurannya terjadi ini karena kan kita bahas bang lah, bukan karena kan Ghazwatul Badar itu rencana hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, itu aja hanya kejadian. Ghazwatul Uhud ini sebenarnya murni pembalasan orang kafir Quraisy karena banyak keluarganya yang mati terbunuh di Ghazwatul Badar, jadi nak menuntut balas. Nah itu aja. Makanya kalau di kisah Ghazwatul Uhud itu kaum muslimin itu langsung ada kabar, langsung rapat bagaimana nih menghadapi akan ada serangan. Nah ini akan berbeda tuh. Makanya selesai perang Badar itu bukan waktu istirahat sebenarnya, tapi waktu untuk mempertahankan kekuatan, waktu untuk mempertahankan keimanan, waktu untuk memperkuat barisan. Kaum muslimin itu harusnya kayak itu. Ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapatkan keberhasilan, jangan sampai terlena. Kenapa jadi kaum muslimin itu bisa dikalahkan saat di Andalusia? Di Andalusia itu kan kalau kita hitung-hitung dari penaklukan Tariq bin Ziyad sampai dihabisi di Spanyol itu kurang lebih 700 tahun. 700 tahun umat Islam bercokol, begana, diam, membangun peradaban di Spanyol, Andalusia 700 tahun. Tapi pada akhirnya kaum muslimin terusir dari situ gara-gara apa? Ya gara-gara terlena, kada bersatu. Sampai menurut riwayat itu Sespanyolan itu ada salah satu kerajaan yang terdudi dibanding kerajaan lain sekitar 200 tahun. Jadi kerajaan lain itu sudah tumbang, sudah kalah, dikuasai pasukan salib di sana. Nah ada sebutin kerajaan namanya kerajaan Granada itu yang terdudi bisa dikalahkan. Kenapa jadi bisa kayak itu? Ya karena memang kada bersatu, terlena. Sama kayak kaum muslimin waktu Bani Abbasiyah diserang tentara Mongol, kayak itu juga karena terlena lalu bisa diserang. Nah lalu yang selanjutnya nanti akan membahas beberapa kejadian pra Ghazwatul Uhud, apa yang terjadi dan bagaimana juga sikap kaum muslimin terhadap Yahudi yang lain
yang selalu mengintai Nabi Muhammad dan para sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.